sehingga pada hari ini masih diberi kesempatan ya, nikmat rezeki, nikmat waktu, nikmat hikmah dalam majelis ilmu. Alhamdulillah, insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini yang pada kesempatan hari ini akan membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala tentang adab dan akhlak seorang muslim. Yang insya Allah pada hari ini akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Tamrin Ausi hafizahullah taala, yang mana pertemuan di sebelumnya itu sampai pada keutamaan silaturahim. Mungkin tanpa berpanjang lebar, waktu dan layar dipersilakan Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah taala di sore hari ini kita akan kembali membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kita sudah sampai pada bab yang ke-27. Kata pengarang rahimahullah, babu fadli silaturrahim. Bab tentang keutamaan menyambung tali silaturahim. Nah, kata beliau rahimahullah, qala hadatsana Muhammad ibn Ubaidillah, qala hadatsana Ibn Abi Hazim, an al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah qala hadatsana, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Hazim dari al-Ala, dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang pria yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anna li qurabatan asiluhum wa yaqta'un. Wahai Rasulullah, jadi seorang pria bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakannya, Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat, aku sambung tali silaturahim dengan mereka, tapi justru mereka memutuskan tali silaturahim denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, sedangkan mereka berbuat jelek kepadaku.
Nah, ya, wa yajhaluna alayya wa ahlimu anhum. Mereka berbuat ya sesuatu yang bodoh terhadapku. Ini mereka menggangguku, ya, mereka tidak menyukaiku. Nah, mereka berbuat sesuatu yang tidak aku senangi. Tapi sebaliknya aku berbuat baik kepada mereka. Aku berlemah lembut kepada mereka. Nah, mendengarkan pengaduan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjawab, qala la in kana kama taqul ka'annama tusikuhumul malal. Nah, kalau benar apa yang kau katakan, ya, seakan-akan ya kebosanan menimpa mereka. Ya, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolongmu ya selama engkau berada di atas perkara itu. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Subhanallah. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba lihat ini kisah nyata dari seorang sahabat ya tentang fakta kehidupannya. Dia sudah menyambung tali silaturahim, tapi justru keluarganya, kerabatnya memutuskan tali silaturahim. Dan ini biasa terjadi. Nah, ya di zaman kita juga biasa terjadi. Mungkin ada di antara kita pernah digituin oleh kerabatnya sendiri. Nah, ya. Dan perkara itu menjadi sebab, ya, perkara seperti itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala tolong kita dan Allah mudahkan urusan kita. Ya. Dengan syarat kita tetap seperti itu. Jadi kita tetap berbuat baik, kita tetap menyambung tali silaturahim, kita tetap beradab, ya, memiliki akhlak yang mulia, berakhlakul karimah kepada mereka dalam bermuamalah kepada mereka dengan mereka. Walaupun yang kita dapatkan sebaliknya. Nah, maka disitulah datang pertolongan Allah, kemudahan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada di atas hal itu. Nah, di kesimpulannya, menjaga tali silaturahim, ya, atau menyambung tali silaturahim itu adalah sebab seseorang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau rahimahullah, qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, qala haddatsani akhi. Beliau berkata telah menceritakan kepadaku saudaraku dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad ibn Abi Atiq, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau berkata, anna Abu Raddad al-Laythi akhbarahu an Abdurrahman ibn Auf. Bahwasanya Abu Raddad al-Laythi mengabarkannya dari Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah jalla wa azza, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, ya, lagi maha perkasa berfirman, Anar Rahman wa ana khalaqtur rahim wa ishtaqaqtu laha min ismi. Aku adalah zat yang maha Rahman, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dan akulah yang menciptakan kasih sayang itu. Dan terambil darinya namaku, ya. Namaku terambil dari rahim tersebut, ya, silaturahim, kasih sayang atau tali silaturahim. Faman wasalaha wasaltuhu. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim itu, maka aku akan menyambungnya. Waman qata'aha batattuhu. Dan barang siapa yang memutusnya, maka aku akan memutusnya. Nah, Masya Allah ta'ala. Ya, jadi orang yang menyambung tali silaturahim itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya, Allah akan mencintainya. Walaupun kerabat yang kita berbuat baik kepadanya, ya, justru mereka berbuat sebaliknya kepada kita, nggak masalah. Ya, kenapa? Karena kita mengharapkan keridhaan Allah, kita mengharapkan ganjaran yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyambung tali silaturahim. Ya. Jadi kita tidak mengharapkan mereka balas kita dengan hal yang serupa. Tapi yang kita harapkan adalah pahala dari Allah, janji dari Allah, berupa pertolongan, kemudahan. Ya. Allah bantu kita, Allah mudahkan urusan kita. Apa sebabnya? Ini, menyambung tali silaturahim. Nah, kemudian kita beli rahimahullah ta'ala. Qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Abu Awanah. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Utsman ibn al-Mughirah. Dari Abu La'ambas, beliau berkata, dakhaltu ala Abdullah ibn Amr fil Wahab. Nah, aku pernah masuk, ya, ke dalam Wahab, suatu tempat, ya, menuju kepada Abdullah bin Amr. Nah, yakni ardun lahu. Ini sebuah tempat yang merupakan tanahnya Abdullah bin Amr di Taif. Ya, lokasinya ada di Taif. Faqala atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam usbu'ahu. Faqala ar-rahimu syujunatun minar rahman. Ya. Beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dengan jari telunjuknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman itu, Ar-Rahim, silaturahim itu bagian dari Ar-Rahman. Nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya. Man yasiluha yasiluhu. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim itu, maka Allah akan menyambungnya. Wa man yaqta'uha yaqta'uhu. Barang siapa yang memutusnya, maka Allah pun akan memutusnya. Ya. Masya Allah ta'ala. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memutus. Ya, Allah tidak bantu dia, Allah tidak tolong dia, Allah biarkan dia. Ya, kenapa? Karena dia memutus tali silaturahim. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Masya Allah ta'ala. Silaturahim itu nanti akan memiliki lisan yang talq. Lisan yang ceria atau fasih, ya, pandai dalam berbicara pada hari kiamat, ya, akan membela orang-orang yang menyambungnya ketika hidup di dunia. Nah, kemudian kita beli rahimahullah taala, qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Sulaiman an Muawiyah bin Abi Mazrad an Yazid ibnu Rumman an Urwah bin Zubair. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Muawiyah dari Abi Mazrad dari Yazid ibn Ruman dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu syujunatun minallah. Rahim itu, ya, tali silaturahim, ya, menyambung tali silaturahim itu bagian dari Allah yang Maha Rahman. Nah, man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambungnya maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutusnya maka Allah akan memutusnya. Maksudnya Allah akan menyambungnya, Allah akan bantu dia, Allah akan tolong dia, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya, ya. Dan sebaliknya, barang siapa yang memutus tali silaturahim itu Allah akan putuskan juga dia. Ya. Tidak dibantu, tidak ditolong, tidak dimudahkan, ya. Semuanya Allah serahkan apa? Kepada orang tersebut. Allah tidak bantu dia. Nah, kalau sudah seperti ini celakalah hamba tersebut. Nah, ya. Sering kita berdoa, fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih sya'ni kullahu la ilaha illa anta wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku, ya. Jangan engkau biarkan diriku sendiri, ya, bergantung pada diriku. Nah, walaupun itu hanya sekejap mata. Nah, fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih sya'ni kullahu. Ya Allah, mudahkanlah, perbaikilah seluruh urusanku. Nah, kita selalu baca doa ini, ya. Tapi kalau kita memutus tali silaturahim, kita baca doa ini supaya kita tidak dibiarkan oleh Allah, supaya kita tidak bertawakal pada diri kita sendiri. Nah, sering kita baca doa itu menunjukkan apa?
perbuatan tersebut, yakni ketika kita disandarkan kepada diri kita sendiri, ya Allah berlepas diri dari hal tersebut, ini berbahaya, musibah yang sangat besar. Nah, makanya kita berdoa agar apa? Agar Allah jangan lepaskan kita, agar Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ya, Allah tidak akan agar Allah Subhanahu wa taala ya tetap membantu dan menolong kita. Nah, di sini ketika seorang itu memutus tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan putuskan dia. Nah, kemudian kita beli rahimahullah taala babun silaturahimi tazidu fil umri. Bab ya menyambung tali silaturahim itu akan menambahkan umur. Qala haddatsana Abdullah bin Shalih, qala haddatsani Al-Laits, qala haddatsani Uqail an Syihab, qala akhbarani Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saleh dari Al-Laits. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Aqil dari Ibnu Syihab. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang senang kalau dilapangkan, dimudahkan rezekinya. Au yunsa'u lahu fi atharihi, atau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya. Nah, masya Allah ta'ala. Berikutnya kata beliau rahimahullah, babun silaturahimi tazidu fil umri. Nah, afwan. Qala hadatsana Ibrahim ibn Munzir, qala hadatsana Muhammad ibn Ma'an, qala hadatsani Abi an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makhburi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Munzir, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ma'an, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abi, ayahku. Nah, an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makhburi, ayahnya dari Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makhburi. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang dan cinta dilapangkan rezekinya, dibukakan pintu-pintu rezekinya, dimudahkan rezekinya. Nah, atau barang siapa yang senang dan suka kalau dipanjangkan umurnya, siapa yang suka dipermudah rezekinya, dilapangkan rezekinya, nah, dipanjangkan umurnya, ya, maka jika dia ingin hal tersebut, maka hendaknya dia apa? Menyambung tali silaturahimnya. Sekarang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua kita insya Allah telah mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, dengan cara-cara yang sangat mudah, sangat gampang. Walaupun kita berada di rantau orang, ya, bisa dengan HP, ya, dengan WhatsApp, kita bisa telepon mereka, kita bisa lihat wajah mereka. Masya Allah ta'ala. Dengan menjaga tali silaturahim ini, maka insya Allah ta'ala ya kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah. Allah mudahkan urusan kita, Allah bantu kita, Allah akan tolong kita. Nah, berbeda sebaliknya. Ya. Kemudian kita beli rahimahullah ta'ala babun man wasala rahimahu ahabbahullah. Bab tentang barang siapa yang menyambung tali silaturahimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Ya. Bab man wasala rahimahu ahabbahullah. Ya. Bab berikutnya, bab yang ke-29, barang siapa yang menyambung tali silaturahimnya, maka Allah akan mencintainya. Ini masih dalam keutamaan apa? Keutamaan menyambung tali silaturahim. Qala rahimahullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, qala haddatsana Muhammad ibnu Katsir, qala akhbarana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Katsir, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq, dari Maghra, dari Ibnu Umar. Dia berkata, ya, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu, nusi'a fi ajalihi
wa taramaluhu wa habbahu ahluhu. Subhanallah. Ya. Benar kan? Barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, ini Allah. Ya. Dan barang siapa yang ingin barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan dia menyambung tali silaturahimnya, ya, dan dipanjangkan umurnya, ya, wa thura maluhu, dan dibanyakkan hartanya, ya, wa habbahu ahluhu, dan dicintai oleh keluarganya. Nah, ya, ini tentang keutamaan orang-orang yang menyambung tali silaturahimnya, ya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia menyambung tali silaturahim, dipanjangkan umurnya, nah, dan diperbanyak wasarra ahlu malahu, ya, diperbanyak hartanya, wa habbahu ahluhu, dan dicintai oleh keluarganya. Ya. Apa rahasianya? Rahasianya adalah, ya, menjaga atau menyambung tali silaturahim. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis terakhir dalam bab ini, kata beliau rahimahullah, qala hadatsana Abu Nuaim. Qala hadatsana Abu Nuaim. Nah, qala, beliau berkata, qala hadatsana Yunus bin Abi Ishaq, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq. Beliau berkata, haddatsani Maghra Abu Makharik, telah menceritakan kepada kami Maghra Abu Makharik. Nah, huwal abdi. Qala Ibnu Umar mengatakan, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan dia menyambung tali silaturahimnya, unsya lahu fi umrihi, maka dilapangkan atau dipanjangkan umurnya, wa thura maluhu, dan diperbanyak hartanya, wa habbahu ahluhu, dan dia dicintai oleh keluarganya. Nah, ya, ini keutamaan orang-orang yang apa? Menyambung tali silaturahimnya. Keutamaan orang-orang yang menyambung tali silaturahimnya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan hartanya, ya, ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia apa? Kalau dia menyambung tali silaturahim. Nah, Masya Allah taala. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, babun birrul aqrabi fal aqrab. Bab berbuat baik atau berbakti kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang terdekat. Ya. Jadi kalau mau berbakti itu harus apa? Harus kepada kerabat yang terdekat. Nah, kerabat terdekat seperti kerabat-kerabat kita yang tinggal di rumah kita umpamanya. Itu jauh lebih afdol, lebih utama kita berbuat baik kepada mereka dibandingkan berbuat baik kepada kerabat tapi tidak tinggal serumah dengan kita. Mungkin dia tinggal di kampung yang lain atau di sebelah. Nah, ya. Kemudian kita beliau rahimahullah ta'ala bab tentang berbakti kepada kerabat terdekat, kemudian yang paling terdekat. Qala rahimahullah, qala haddatsana Haywah ibnu Syuraih, qala haddatsana Baqiyah, qala haddatsana Baqiyah. Nah, an Buhair, an Khalid ibnu Ma'dan, an al-Miqdam ibnu Ma'di Karib. Ya. Telah menceritakan kepada kami Haywah ibnu Syuraih. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyah. Beliau berkata dari Buhair, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib. Ya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya dia telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi abaikum, thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian untuk berbakti kepada orang tua kalian, ya, ibu atau tante atau semisal dengannya. Kita disuruh berbakti, ya, berbakti untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, ya,
Allah perintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim terhadap ibu-ibu kita, ya, ibunda-ibunda kita. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada ayah-ayah kita. Kemudian Allah mewasiatkan, ya, untuk berbakti kepada keluarga yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Ya. Jadi siapa yang paling dekat itulah yang lebih utama. Nah, kemudian kita beli rahimahullah taala telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, beliau berkata telah mengabarkan, menceritakan kepada kami Al-Khazraj ibn Utsman, ya, ya, Abu Al-Hattab As-Sa'di. Beliau berkata, qala akhbarani Abu Ubaid, Abu Ayyub Sulaiman Maula Utsman bin Affan. Telah mengabarkan kepada kami Abu Ayyub Sulaiman yang merupakan budak dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, ja'ana Abu Hurairah asyiyatul khamis, di sore Kamis, Lailatul Jum'ah, di malam Jumat, ya. Uharju ala kullu qati'i rahimin lamma qama min indina. Aku tidak suka, aku tidak senang atas setiap para pemutus tali silaturahim, ya, ketika dia berdiri atau datang bersama kami di sini. Nah, ya, falam yakun ahadun, maka tidak ada seorang pun yang berdiri. Hatta qala salasan, sampai Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mengatakan hal tersebut sampai 3 kali. Afwan Abu Hurairah. Nah, fa'ata fata amatin lahu qarasara maha mundu sinin sanatain. Nah, kemudian datanglah seorang pemuda, ya, yang memiliki fatan amatan lahu, maka seorang pemuda mendatangi bibinya, ya, qarasara maha, yang dia telah putuskan sejak 2 tahun, ya. Si pemuda ini ketika dia dengarkan hadis Nabi, ya, dia langsung datangi bibinya yang sudah dia putuskan tidak ada kabar selama 2 tahun. Ya. Fadakhala 'alaiha faqalat lahu, ya ibnu akhi, ma ja'a bika. Ya, kata beliau rahimahullah, taala, si pemuda itu datanglah ke rumah bibinya, maka bibinya tanya, wahai ibnu akhi, wahai ponakanku, ada apa denganmu? Kok kamu datang ke sini? Ya, apa yang menyebabmu datang ke sini? Qala, pemuda itu menjawab, sami itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul kaza wa kaza. Aku mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan begini begitu. Qala irji ilaihi fasallimhu lima qala dzaka. Pulang kembali kau ke sana, tanyai dia kenapa hal itu bisa terjadi. Qala, maka beliau menjawab, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala binniyat, inna a'mala bini adama turadu 'ala Allah tabaraka ta'ala asyiyata kulli khamisin lailatul jum'ah. Ya, fala yakbalu amala qati'i rahimin. Sesungguhnya amalan anak cucu Adam itu, kata Nabi SAW, itu dipaparkan naik ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sore hari Kamis sampai malam Jumat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan orang yang memiliki dosa pemutus tali silaturahim. Ya, subhanallah. Allah tidak akan terima amalnya. Nah, ya, tapi hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang kitab laisa fi syai'in minal kutubis sittah. Ini tidak ada dalam hadis ini, tidak ada dalam 6 pokok induk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian beliau bawakan lagi, qala haddatsana Muhammad bin Imran bin Abi Laila. Muhammad bin Imran bin Abi Laila, beliau berkata, haddatsana Abu Ayyub, qala haddatsana Jabir Al-Hanafi an Adam ibn Ali an Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Imran bin Abi Laila. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ayyub, ya, Ibnu Jabir, ya, Ayyub Ibnu Jabir Al-Hanafi. Ya. An Adam ibn Ali, dari Adam bin Ali. An Ibn Umar, dari Ibn Umar, ya. Fa'alfaitu ar-rajula
dari Jabir Al-Hanafi, dari Adam ibn Ali, dari Ibnu Umar. Beliau berkata, "Ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtabisuha illa ajarahu Allah Ta'ala." Tidak ada seorang pun yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, dia infakkan untuk dirinya sendiri. Nah, apalagi kalau diinfakkan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja apa? Untuk dirinya sendiri, keluarganya, ya, dan dia mengharapkan pahala dari infak itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar untuknya. Nah, wabda biman ta'ul. Hendaknya kalian memulai dengan yang paling dekat. Ya, fa in kana fadlan fal aqrabu bil aqrabi. Kalau ada keutamaan kelebihan maka diberikan kepada yang lebih dekat, kemudian yang paling dekat. Wa in kana fadlan, ya, fanawil. Kalau masih ada sisa lagi, masih ada apa? In kana fadlan fal aqrab bil aqrab. Kalau mulailah dengan kerabat yang paling terdekat. Fa in kana fadlan fal aqrabu bil aqrab. Nah, kalau masih ada lagi maka berbuat baiklah kalian, berbaktilah kalian kepada keluarga yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Artinya cari yang paling dekat dengan kita. Nah, itu yang lebih berhak untuk kita berbakti, berbuat baik kepada mereka. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Jadi, seperti seorang suami umpamanya, dia kerja menafkahi anak istrinya, itu dapat pahala yang sangat besar. Ya, apalagi itu dalam rangka menjalin atau menjaga tali silaturahim di antara keluarganya. Nah, demikian pula kita dengan keluarga kita yang lainnya atau family yang lainnya, ya, kita cari yang paling dekat, itulah yang kita berbuat atau berbakti kepada mereka. Umpamanya kita punya hadiah atau kita ingin memberikan sesuatu, maka kita berikan kepada mereka. Siapa yang kita inginkan di antara mereka, maka kita cari paling dekat di antara kita. Umpamanya kita satu kampung tinggal atau satu komplek, maka kita cari rumah yang keluarga kita, kerabat kita yang paling dekat dengan rumah kita. Nah, atau paling dekat kedudukannya dengan kita. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Jadi di sini tiga hadis ini menyimpulkan, ya, atau mengajarkan kepada kita bisa ambil kesimpulan darinya bahwasanya dalam berbakti atau berbuat baik kepada kerabat terdekat itu kita pilih yang paling terdekat di antara mereka. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian kita beli rahimahullah Ta'ala babun la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Bab tentang tidak akan turun rahmat Allah, kasih sayang Allah pada satu kaum yang di dalam kaum itu ada pemutus tali silaturahim. Nah, walaupun hadis ini tidak dalam kutub sita, ya. Nah, kata beliau telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Adam, ya, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, nah, aku mendengarkan Abdullah bin Abi Aufa berkata, Rasulullah SAW bersabda, dari Nabi SAW bersabda, qala innar rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Beliau mengatakan sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu tidak akan turun kepada satu kaum. Nah, ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan turun pada satu kaum yang dalam kaum tersebut ada pemutus tali silaturahim. Walaupun tidak ada dalam kutubus sita, ya. Nah, dan terindikasi bisa jadi hadisnya adalah hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Nah, tapi secara makna benar, ya, secara maknanya benar. Nah, ketika Allah membantu menolong hamba-hambanya, tanda Allah cinta dan kasih sayang kepada hambanya, ya, turun rahmat Allah untuk mereka. Tapi kalau Allah berlepas diri, Allah biarkan mereka, Allah tidak bantu, tidak tolong mereka, yaitu berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan rahmat kepada mereka. Nah, ya, jadi di satu tempat atau di satu kaum, di satu keluarga, kalau ada pemutus tali silaturahim, tidak akan turun rahmat di situ. Ya, tidak turun rahmat di situ. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian kita beliau babun ismu qati'ir rahim. Bab tentang dosa orang-orang yang memutus tali silaturahim. Nah, ini dengarkan, ya, agar kita tidak bergampangan dalam hal ini. Dosanya luar biasa, ya, sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata beliau rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Saleh. Ya, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laits. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Uqail dari Ibnu Syihab. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Jubair bin Mut'im bahwasanya Jubair bin Mut'im mengabarkannya bahwa sesungguhnya Rasulullah dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Masya Allah.
tidak akan masuk surga para pemutus tali silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, inilah pentingnya ya kita mempelajari hal ini supaya kita tidak terjatuh dalamnya. Ya, perhatikan. Terkadang seseorang itu tidak menyadari dosa yang dilakukan itulah dosa yang sangat besar. Bahkan terancam tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Contohnya apa ini? Contohnya dosa apa? Dosa memutuskan tali silaturahim. Ya. Mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang. Nah, tapi disebabkan karena hal itu maka dia akan dijauhkan dari surga, diharamkan dia masuk ke dalam surga. Nah, kemudian kita beliau rahimahullah taala telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Minhal. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Jabbar. Beliau berkata aku mendengarkan Muhammad ibnu Ka'ab. Ya, bahwasanya beliau mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang Rasulullah SAW. Maqala innar rajula sujunatun minar rahman. Afan innar rahima sujunatun minar rahman. Sesungguhnya rahim, tali silaturahim itu bagian dari Allah yang Maha Rahman. Ya, takul, maka dia akan berkata rahim, ya. Ar-Rahim itu akan bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya, inni zulimtu, sungguhnya aku telah dizalimi. Nah, ya Rabb, inni quti'tu, ya Allah, sungguhnya aku telah diputuskan. Ya Rabb, ini. Dia terus mengadu kepada Allah, ya Rabb, aku begini, aku begitu, nah, dan seterusnya. Ya, fayajibuha, maka Allah berfirman menjawab keluhan-keluhan Ar-Rahim tadi, ya, tali silaturahim, ya, Ar-Rahim itu nanti akan berbicara pada hari kiamat, ya. Dia protes, ya, kenapa aku, ya Allah, aku diputuskan, ya, aku dizalimi dan seterusnya. Maka Allah berfirman, ala tardina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki. Tidakkah engkau gembira, ya wahai Ar-Rahim, kalau aku putuskan orang-orang yang memutusmu dan aku putuskan orang-orang yang memutusmu. Nah, dan aku menyambung orang-orang yang menyambungmu. Sudah cukup, ya, dan menunjukkan kepada kita tentang bahayanya apa? Memutuskan tali silaturahim. Allah putuskan kita. Sebaliknya kalau kita menyambung tali silaturahim, ya, kembali pada bab sebelumnya tentang keutamaan orang-orang yang menjaga dan menjalin silaturahimnya. Ya, kalau kita menjalin tali silaturahim, Allah akan mudahkan kita, mudahkan urusan kita, dan Allah akan menyambung kita, Allah menolong kita. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian hadis terakhir dari bab ini, kata beliau rahimahullah Ta'ala, telah menceritakan kepada kami Adam ibn Abi Iyas. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zi'bin. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Sam'an. Beliau berkata, aku mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yata'awwadhu min imaratis sibyani was sufaha. Abu Hurairah pernah berdoa meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak kecil dan orang-orang yang bodoh. Ya, faqala Sa'id bin Sam'an, maka Sa'id bin Sam'an yang mendengarkan hal ini berkata, fa akhbarani Ibnu Hasan al-Juhani. Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Hasan al-Juhani, dia berkata annahu qala li Abi Hurairah. Dia berkata kepada Abu Hurairah, "Ma ayatu dzalika?" Apa tanda itu? Apa tandanya? Ini Abu Hurairah berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak kecil, pemimpinnya masih kecil, atau kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Nah, maka Abu Hurairah ditanya, apa tanda-tandanya kalau hal itu sudah terjadi? Qala antuqta'al arhamu. Antuqta'al arhamu. Ketika ya, tali silaturahim itu diputus. Nah, wa yutawal magwa, dan ditaati orang-orang yang semena-mena. Nah, wa yusal mursyid, dan dimaksiati orang yang memberikan petunjuk. Ya. Orang yang semena-mena, orang yang tersesat, ya ditaati. Ya. Sedangkan orang yang memberikan petunjuk, mengarahkan ke jalan yang lurus, justru dijauhi. Ya. Tidak ada orang yang mengikuti, bahkan dijauhi. Ya. Dan itu, ikhwani, subhanallah, ya, kita lihat tanda-tanda itu sudah hampir dekat dengan kita. Banyak orang memutus tali silaturahim. Ya. Hanya perkara sepele saja. Hanya karena WA nggak dibaca. Akhirnya apa? Dia nggak mau lagi ngomong sama abangnya umpamanya. Ya.
hanya karena apa namanya mau pinjam uang, ya nggak dipinjami, ya itu pun karena mungkin saudaranya ada hal tertentu, ya terus tiba-tiba tidak ada hubungan lagi, putus hubungan. Padahal perkara sepele, pinjam uang 100-200 ribu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Tanda yang kedua, ya, pemerintahan anak kecil dan pemerintahan orang-orang bodoh itu, tandanya keduanya adalah orang-orang sesat di zaman itu ditaati. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah justru dimaksiati, justru diingkari. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi syahid dari hadis ini tentang bahaya, ya, orang-orang yang memutus tali silaturahim. Dan itu masuk dalam, ya, kondisi atau keadaan di mana banyak kejelekan tersebar. Nah, diantaranya adalah orang-orang yang memutus tali silaturahim, orang-orang yang sesat ditaati, dan orang-orang memberikan petunjuk justru dimaksiati atau diingkari. Nah, kesimpulan dari hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita dari sebab tentang dosa orang yang memutus tali silaturahim, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya memutus tali silaturahim itu bukan perkara yang sepele. Ya. Jangan dianggap sepele, jemaah. Ya. Dosanya sangat besar dan efeknya sangat buruk bagi pelakunya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, sebaliknya, efek yang baik, manfaat, pahala yang besar bagi mereka-mereka yang apa? Menyambung tali silaturahim. Allahu a'lam, ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang tersisa kita beri kepada jemaah kesempatan untuk bertanya seputar pembahasan atau yang lainnya. Kalau kita faham, dipersilakan. Ada pertanyaan di chat, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita sebagai seorang muslim menyaksikan di medsos dan berita TV bahwa ada seorang pendeta melecehkan agama kitab suci Islam. Bagaimana sebaiknya respon kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kita sebagai seorang muslim, yang pertama kita mengingkari hal itu. Nah, dan kita tunjukkan ketidaksukaan kita terhadap hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita menunggu sikap penguasa atau pemerintah kita. Jangan gegabah, kita demonstrasi sendiri umpamanya, jangan. Tapi kita menunggu sikap penguasa pemerintah kita. Yang penting kita terlebih dahulu, ya, kita marah dan tidak suka, ya, menunjukkan kecemburuan kita terhadap agama kita ketika mereka melecehkannya. Dan kita mendoakan dia. Ya, kita doakan orang tersebut, ya, mudah-mudahan dia masuk Islam atau semoga Allah SWT hancurkan dia. Nah, karena orang-orang yang melecehkan agama Islam, kitab suci agama Islam atau yang lainnya, secara umum agama Islam, itu sudah banyak sejak dulu sampai sekarang. Dan kebanyakan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tersisa kisah mereka. Nah, dan itu tidak memudaratkan Islam sedikit pun. Karena apa? Karena Islam ini akan tetap terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Wala tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka tampil di atas kebenaran, menyampaikan kepada manusia tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan memudaratkan orang-orang yang mengejek dan mengolok mereka, merendahkan mereka, ya, sampai datangnya hari kiamat. Nah, maka sikap kita yang pertama, kita, ya, marah akan hal tersebut, bentuk kecemburuan kita, ya, kemudian kita ya, menunggu dan bersabar, menunggu bagaimana sikap penguasa atau pemerintah kita. Jangan mendahului penguasa atau pemerintah. Tetap bersabar, ya. Yang penting kita pribadi telah mengingkari hal tersebut, ya, dan kita tidak menyukai hal tersebut, dan kita doakan orang itu semoga mendapatkan hidayah atau semoga Allah hancurkan kehidupannya. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Yang pertama, terkait tadi hadis hanya menyambung itu bisa memperpanjang umur dan menambah rezeki, ya, Ustaz. Nah, Mana memahaminya terkait dengan
hal tersebut karena ada beberapa hadis juga kan yang menyebutkan bahwasanya umur dan rizki kita sudah ditetapkan ya di Lauhul Mahfudz. Dan itu seperti apa kita memahaminya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait dengan masalah niat Ustadz. Bagaimana kalau misal terkait niat Ustadz. Nah, niat ya. Bagaimana niat kita bahwasanya untuk mewariskan harta kepada anak dengan tujuan anak nanti supaya bisa memanfaatkan harta tersebut untuk berjalan dakwah di jalan Allah SWT. Artinya kita berniat mewariskan gitu. Apakah kita mendapat pahala jariyah atau seperti apa? Tapi kadang ada beberapa keterangan juga hadis mungkin ya bahwasanya harta warisan itu bagi si penerima itu kurang utama gitu Ustaz. Nah ini seperti apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Maksudnya kurang utama gimana? Harta warisan itu kan ibarat harta yang nemu ya Ustaz ya. Jadi malah kadang ada yang beberapa riwayat itu ada beberapa sahabat yang tidak mau menerima warisan gitu Ustaz. Nah ini kalau dihubungkan dengan niat kita sebagai orang tua untuk mewariskan harta kita untuk kehidupan si anak ini kelak gitu ya. Mungkin untuk membantu dakwah di jalan Allah SWT, itu bagi kita orang tua itu apakah kita mendapat pahala jariyah atau seperti apa ya Ustaz? Nah, gitu. Ya, yang pertama tentang ditambah atau berkurangnya umur. Itu keutamaan yang disebutkan orang-orang yang melakukan atau menjalin tali silaturahim, dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya. Nah, ditambahkan umurnya, dipanjangkan, ditambah umurnya dan dimudahkan rezekinya, diperbanyak rezekinya, ditambahkan umurnya. Sedangkan umur dan rezeki itu kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada takdir-takdir. Jadi takdir itu disebutkan oleh para ulama ada beberapa jenis. Ada takdir harian, ada takdir pekanan mingguan, ya, ada juga takdir tahunan. Nah, ada juga takdir seumur hidup, ya. Ada juga takdir yang ditulis di Allahul Mahfudz. Nah, ya. 3 atau 4 jenis takdir sebelumnya itu bisa berubah. Nah, berubah atau tidaknya itu sudah ditetapkan di Allahul Mahfudz. Jadi Allahul Mahfudz inilah yang tidak berubah. Maka takdir yang berubah, baik umur panjang, ditambahkan rezeki atau dikurangi rezeki dan segala macamnya, itu bisa berubah-ubah di 4 takdir tadi, takdir harian, takdir mingguan, tahunan, dan takdir seumur hidup itu bisa berubah, tapi berubah atau tidaknya itu semua sudah ditetapkan di Allahul Mahfudz. Dan di Allahul Mahfudz ini tidak akan berubah sama sekali dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah warisan. Dalam Islam itu sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan amal jariyah dari harta warisan yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita, ya sebaiknya bikin wasiat. Ya, bikin wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan. As-sulus wa sulusu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Ya, umpamanya dia punya harta 1.000 miliar umpamanya. Ya, maka 1/3 dari 1.000 miliar itu dia infakkan di jalan Allah umpamanya. Itu tulis wasiat. Bangun masjid, bangun ini, bangun itu dan segala macam. Nah, ya 2/3 dari 1.000 miliar itu ya dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dalam pembagian Islam. Nah, bisa juga dia mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk memanfaatkan harta warisan tersebut di jalan Allah, ya, untuk ketaatan kepada Allah. Nah, yang penting dia sudah wasiatkan seperti itu, dia sudah nasihatkan. Adapun nanti setelah dia meninggal ternyata ahli warisnya adalah orang-orang yang fasik umpamanya. Ya, karena namanya harta warisan sudah dibagi-bagi. Ternyata pewaris harta warisan ternyata orang yang buat maksiat umpamanya, jauh dari Allah umpamanya, dia habiskan poin-poin dan segala macamnya, maka dosanya hanya ditanggung oleh pelakunya. Adapun dia si mayit yang sudah meninggal, ya, dia terlepas dari dosa itu.
Nah, tapi kalau dipakai untuk kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahalanya. Makanya saya sudah sebutkan tadi, kalau dia wasiatkan, insya Allah itu beramal jariah. Nah, dan yang paling penting adalah dia bikin wasiat khusus, ya, sepertiga dari harta warisannya itu diinfakkan atau diperuntukkan di jalan Allah. Bangun masjid, bangun pesantren, ya, atau dia bentuk apa namanya, pondok pesantren yang di dalamnya ada para penuntut ilmu yang membantu atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bikin baitul mal, umpamanya baitul mal itu nanti dikembangkan, nanti uangnya itu bisa bisa diberikan kepada dai-dai di jalan Allah yang membantu dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi amal jariah bagi dia. Nah, barakallahu. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Dipersilakan yang lain yang tanya bisa open mic. Atau cukup? Nah, cukup kali Ustaz ya. Baik, kalau tidak lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis, sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, dan kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin. Amin. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Syukran, Ustaz.